Hai Rumisa Salsabila. Kami dari kelas 4 ID akan menjelaskan tentang instrumentasi teknik, di mana saya akan menjelaskan tentang overhead crane dan gasket. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Rally valve dan kontrol panel box. Rally valve juga dikenal sebagai pressure relief valve atau PRV, atau juga disebut dengan safety valve, adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk melindungi sistem dari tekanan berlebih. Ketika tekanan di dalam sistem melebihi batas yang telah ditentukan, rally valve akan membuka dan melepaskan sebagai fluida atau gas untuk menurunkan tekanan. Adapun cara kerja dari rally valve yang dilengkapi dengan mekanis seperti pegas atau tuas yang memungkinkan untuk membuka dan menutup secara otomatis. Ketika tekanan melebihi batas yang ditentukan, pegas atau tuas akan kalah dan valve akan membuka sehingga fluida atau gas dapat dilepaskan. Rally valve ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem perpipaan, boiler, tangki, penyimpanan, kompresor, dan berbagai peralatan yang bekerja di bawah tekanan tinggi. Penggunaan rally valve membantu mencegah kerusakan sistem, memastikan operasi yang aman, dan mencegah terjadinya kebocoran atau ledakan. Nah, untuk pemilihan rally valve yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan perlindungan yang memadai. Dengan desain, ukuran, kapasitas, dan ambang batas tekanan harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya adalah overhead crane. Overhead crane adalah alat yang bekerja di mana lintasan tertentu digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban besar di berbagai sektor, terutama di sektor industri. Dalam manufaktur dan konstruksi, overhead crane memungkinkan perpindahan material berat yang sulit dilakukan secara manual ataupun oleh manusia. Crane jenis ini memaksimalkan efisiensi logistik dan meminimalisir resiko kerusakan di mana kita tidak tahu apapun yang akan terjadi. Selanjutnya ada 3 fitur utama dalam overhead crane, di mana sistem kontrol elektronik, fitur keamanan, dan otomatisasi dan smart crane. Overhead crane juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah overhead crane single girder, yang kedua overhead crane double girder, yang ketiga adalah top running overhead crane, dan yang keempat underhung crane, yang kelima adalah gantry crane, dan yang terakhir yang keenam adalah jeep crane. Baiklah, selanjutnya overhead crane memiliki beberapa faktor utama yang harus diketahui oleh operator. Yang pertama adalah kapasitas angkat atau lifting capacity, di mana untuk menentukan jumlah beban maksimal yang bisa diangkat oleh crane. Dan yang kedua adalah panjang span dan ketinggian angkat atau span and lifting height, di mana untuk rentang lintasan crane mempengaruhi area jangkauan dan menentukan ketinggian maksimum. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kecepatan pengangkatan atau lifting speed. Kecepatan yang pengangkatan sangat mempengaruhi efisiensi kerja di mana dalam operasi berulang. Selanjutnya, adapun kontrol panel box atau yang biasa disebut dengan panel kontrol adalah kotak yang berisi komponen-komponen listrik untuk mengendalikan berbagai perangkat dan sistem. Panel ini berfungsi untuk mengatur aliran listrik, membagi distribusi, dan melindungi sirkuit dari kerusakan. Panel kontrol memiliki berbagai fungsi utama, yaitu yang pertama untuk pengaturan arus listrik. Jadi, dia mengatur aliran listrik dari sumber ke berbagai perangkat. Yang kedua, ada distribusi listrik untuk membagi pasokan listrik ke berbagai sirkuit. Yang ketiga, ada proteksi untuk melindungi sirkuit dari lonjakan tegangan, arus listrik yang berlebihan, dan masalah listrik lainnya. Kemudian, ada pemantauan yang memungkinkan pengguna untuk memantau konsumsi listrik dan mendeteksi masalah.
Panel kontrol digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada industri untuk mengendalikan mesin dan proses produksi. Kemudian pada bangunan untuk mengendalikan sistem penerangan dan sistem keamanan. Kemudian pada pengaplikasian di rumah untuk mengendalikan sirkuit listrik rumah. Panel kontrol di rumah biasanya terletak di panel listrik dan berisi pemutus sirkuit untuk melindungi sirkuit rumah. Kemudian pada panel kontrol industri digunakan untuk mengendalikan mesin dan proses produksi di pabrik. Selanjutnya adalah gasket. Gasket merupakan elemen mekanis yang digunakan untuk membuat segel ataupun perisai antara dua permukaan yang berdekatan. Gasket dirancang untuk mencegah kebocoran fluida, gas, dan debu antara dua komponen, serta sambungan pipa dan flansa ataupun perakitan mesin. Gasket pula biasanya terbuat dari bahan yang elastis ataupun tahan panas dan dirancang untuk menjadi komponen yang bisa ditempatkan di antara dua permukaan untuk menciptakan segel yang tahan terhadap tekanan ataupun suhu yang berbeda maupun tinggi. Gasket pula memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah gasket spiral wound yang terbuat dari pipa logam dan filler elastomer. Yang kedua adalah gasket karet, di mana umumnya terbuat dari bahan seperti neopron, nitril ataupun silikon. Yang ketiga adalah jenis gasket kertas tahan panas. Gasket ini terbuat dari bahan kertas yang diperlakukan untuk meningkatkan ketahanan panasnya. Yang keempat adalah gasket gabus ataupun hard gasket. Gasket ini dikenal sebagai gasket karet gabus ataupun gasket karet spon, jenis yang terbuat dari karet ataupun bahan karet yang berklori. Yang kelima adalah gasket berlapis ataupun composite gasket. Mereka terbuat dari logam dan bahan filler seperti karet ataupun grafit. Yang keenam adalah gasket PTFE ataupun polytetrafluoroethylene, merupakan bahan teflon yang sangat tahan terhadap suhu tinggi, kimia, dan memiliki koefisien gesekan yang rendah. Yang ketujuh adalah gasket grafis. Mereka ini terbuat dari lembaran grafit yang compressible dan jenis gasket ini memiliki daya tahan terhadap suhu tinggi. Yang terakhir yang kedelapan adalah gasket logam. Gasket logam umumnya digunakan ketika gasket dari bahan non-logam tidak mampu mendukung kinerja mesin mobil untuk menahan kebersihan. Berikut ada 6 fungsi gasket. Yang pertama adalah untuk mengisolasi ataupun menghindari kebocoran. Yang kedua untuk menyesuaikan perbedaan pemisahan. Yang ketiga untuk mencegah kontaminasi. Yang keempat menahan tekanan. Yang kelima untuk membantu mengamankan lingkungan. Dan yang terakhir untuk mengoptimalkan kinerja mesin. Sekian video penjelasan tentang instrumentasi teknik dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.